silakan masuk Kak. Ya, Silakan duduk. makasih. Ya. Baiklah. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Baik. Oh, kalau perasaannya? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling, ada baiknya kita perkenalan diri. Perkenalan diri sebelumnya ya Kak. Mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ilang Sorna Putri, biasa dipanggil Ilang, dan hobi saya membaca, dan dilanjutkan oleh Nama saya Musdalifah, biasa dipanggil Diva. Hobi saya nonton film horor. nonton horor ya. Kalau boleh tahu, film horor Kadifa yang Kadifa sukai film horor apa? Luar negeri sama Indo Bisa disebutkan dua-duanya, bisa Kak? bisa. Yang Indo saya suka Pengabdi Setan, Pemuja Iblis, habis itu Rumah Kentang, dan lainnya. Kalau luar negeri itu Sicin, itu film dari Turki. Nah, terus The Doll, Annabelle, dengan ada yang satu itu tapi saya lupa namanya. Oh, banyak juga ya film horor Kadifa yang Kadifa sukai. Mungkin film action atau film romantis mungkin Kadifa suka juga. Suka cuman tapi tidak terlalu sih. Kalau lewat di FYP TikTok biasa saya nonton sekilas begitu saja. Oh, berarti Kadifa di sini lebih suka film horor ya dibandingkan film action atau film romantis begitu Kak? Iya. Oke. Baiklah. Kalau boleh tahu Kadifa di sini ngekos atau tinggal sama orang tua? Tinggal sama orang tua. Oh, sama orang tua ya. Oke. Kadifa di sini berkuliah atau masih sekolah? Kuliah Oh, kuliah ya. Boleh tahu semester berapa nih Kadifa? semester 5. Oh, semester 5 ya. Tidak lama lagi Kadifa akan lulus ya. Insya Allah. Mudah-mudahan cepat dimudahkan jalannya untuk menuju lulusan ya Kak. Amin. Amin. Baiklah. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Kadifa, apakah Kadifa sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Oh, ini pertama kali ya? Iya. Oke. Baiklah, sebelum itu saya menjelaskan apa itu konseling dulu ya Kak. Baiklah, konseling adalah pemberian layanan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling. Baik saya konselor dan Kadifa konseling, di mana untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseling, yaitu Kadifa. Apakah Kadifa sudah memahaminya? Iya. Oh, oke, sudah memahaminya Kak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di dalam konseling ini saya selaku konselor menggunakan 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana saya berharap apapun yang kita ceritakan di dalam konseling ini tidak tersebar luaskan, hanya sampai di ruangan ini saja. Dan yang kedua, asas keterbukaan. Saya berharap Kadifa secara terbuka menceritakan masalahnya tanpa menutup-nutupi. Dan saya juga dan Kadifa akan mencari solusi mengenai permasalahan yang Kadifa alami. Dan yang terakhir, asas kesukarelaan, di mana saya berharap Kadifa secara sukarela menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di mana saya ingin bertanya, Kadifa di sini datang ke sini atas paksaan dari pihak lain atau dari diri Kadifa? Dari diri sendiri. Oh, dari diri Kadifa ya. Oke. Baiklah, saya selaku konselor juga akan ingin bertanya kepada Kadifa, apakah 40 sampai 45 menit proses konseling ini cukup untuk melakukan konseling pada pagi hari ini? Iya. Cukup ya Kak. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling, ada baiknya kita melakukan mindfulness, di mana nanti kita tarik nafas, hembuskan, itu nanti 3 kali ya Kak. Mungkin Kadifa bersedia? Bersedia. Oh, oke. Baiklah, mari kita lakukan ya Kak. Baiklah, sebelum itu kita mulai saja ya Kadifa. Baiklah, tarik nafas, hembuskan, sekali lagi tarik nafas,
apakah Kak Diva sudah mulai rileks? Iya. Oh, oke. Baiklah. Sebelum itu kakak datang ke sini ada permasalahan apa? Bisa kakak ceritakan permasalahan yang kakak Diva alami? Iya bisa. Jadi saya ini biasakan kalau misalnya di kampus kan kita itu ada namanya presentasi. Nah, biasa saya itu kalau ditunjuk presentasi itu tidak mau karena kayak saya takut, saya langsung keringat dingin, gemetar, kayak saya mau keluarkan materi yang kita sudah cari itu susah karena saya takut melihat orang-orang yang ada di depanku itu kayak nanti mereka ketawa kalau misalnya saya ada salah kata kan, nanti mereka ketawa atau mereka kayak bicara-bicarakan begitu. Saya takut mengeluarkan materi itu yang sudah ada yang kita mau presentasikan itu. Saya takut, saya tidak percaya diri kalau mau melakukan presentasi. Soalnya saya pernah ini presentasi terus kayak diketawakan begitu. Jadi saya dari situ kayak tidak mau sudah presentasi. Bagaimana? Saya takut itu terulang lagi. Oke. Dari Kak Diva, mulai dari kapan ini Kak Diva ini tidak percaya diri? Kalau itu kejadian lalu itu dari SMA, SMK. Dari situ saya kayak kalau disuruh presentasi saya tidak mau, saya takut. Soalnya saya takut itu kejadian terulang lagi. Karena saya malu, kayak kenapa mereka ini ketawa, saya malu, saya langsung takut di situ, saya langsung batunu, tidak mau lagi saya lihat mukanya orang begitu kalau misalnya saya ditunjuk ke depan gitu. Dari Kak Diva, respon apa yang Kak Diva lakukan ketika teman-teman yang lain menertawakan Kak Diva atau menceritakan Kak Diva ketika Kak Diva kurang percaya diri? Itu saya kayak langsung berpikir kenapa mereka ketawa, kenapa mereka ceritakan saya, karena kan malu begitu saja dan kayak tiba-tiba orang ketawakan pas kita salah bicara. Jadi kayak saya tidak mau lagi. Jadi kayak kalau respon gitu saya diam saja. Saya tidak mau lagi kayak kenal orang, saya lebih suka sendiri. Saya tidak mau lagi kayak tegur mereka. Saya takut kalau diejek-ejek begitu gara-gara masalah itu. Jadi saya lebih baik diam, nonton di HP kan biasa gitu. Menurut kakak apa sih faktor penyebab kakak ini kurang percaya diri? Saya takut berpendapat di depan umum. Kayak saya takut mengeluarkan apa yang ada di pikiranku itu nanti kayak tidak sama dengan yang mereka pikirkan, tidak sama yang mereka inginkan keluar dari mulut itu, tidak sama. Jadi mungkin nanti itu yang menarik mereka itu untuk tertawa atau untuk cerita-ceritakan, ejek-ejek begitu. Jadi saya takut mengeluarkan pendapatku, saya tidak mau ini mengeluarkan kata-kata yang ada di otakku itu. Oke, baiklah. Dan dari Kak Diva, solusi apa yang Kak Diva lakukan untuk menangani kurang percaya dirinya kakak ini? Kalau untuk sekarang saya belum dapat solusi karena saya masih terngiang-ngiang dengan kejadian itu. Jadi kalau sekarang saya belum dapat solusi. Oh, jadi Kak Diva belum ada solusi ya, belum ada solusi untuk mengatasi kurang percaya diri kakak ini. Baiklah, dari yang saya tangkap dari permasalahan Kak Diva ini, Kak Diva kurang percaya diri ya untuk tampil di saat presentasi di depan kelas, karena mungkin Kak Diva kalau tampil dari pengalaman Kak Diva ditertawakan atau takut apa yang Kakak Diva bicarakan ini akan tidak menjadi ekspektasi mereka. Dan penyebab
kurang percaya diri Kak Diva ini, takut berpendapat dan takut salah mungkin. Ya Kak Diva. Dan Kak Diva kan tadi belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan Kak Diva, yaitu kurang percaya diri. Nah, dan saya ada beberapa tips untuk mengurangi kurang percaya diri kakak. Apakah kakak bersedia untuk saya memberikan tips? Iya. Oke, baiklah. Dari saya yang pertama itu lakukan hal-hal yang positif. Itu karena walaupun orang lain berpendapat tentang kita lakukan saja hal-hal yang positif. Dan yang kedua itu berteman dengan orang-orang yang positif, karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang positif, kita juga akan selalu positif. Dan yang kedua, lakukan apa yang Kak Diva sukai, dan jangan pikirkan pendapat orang lain. Maksudnya Kak Diva lakukan apapun yang Kak Diva mampu dan Kak Diva merasa itu betul, dan jangan pikirkan pendapat orang lain, karena itu akan membatasi Kak Diva dalam hal kurang percaya diri kakak, dan juga akan berdampak pada prestasi Kak Diva di sekolah. Baiklah, apakah Kak Diva sudah memahaminya? Iya. Baiklah, saya harap Kak Diva bisa menerapkan tips-tips yang saya berikan tadi ya Kak Diva. Oke. Baiklah, karena saya lihat juga waktunya sudah cukup. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Kak Diva, bagaimana perasaannya setelah melakukan konseling pada sore hari ini? Perasaan itu lega. Saya sudah dapat solusi untuk permasalahanku yang lama itu. Saya juga merasa senang bisa ketemu dengan kakak, dan kakak bisa memberikan solusi yang ada pada masalah saya itu. Jadi saya merasa lega, dan ya sudah merasa lega ya Kak Diva. Mungkin kita tutup saja ya Kak Diva. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diva. Terima kasih.